Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Anistiawan Asmara. Saya merupakan salah satu peserta Latsar 2023 Angkatan 66 Kelompok 4B. Di bawah naungan Bapak Suhanda, saya akan membawakan sedikit materi terkait agenda 3, yakni manajemen ASN dan Smart ASN. Sebelum menginjak dalam topik, saya akan mengenalkan sedikit terkait dengan ASN, di mana aparatur sipil negara merupakan pegawai negeri yang diangkat untuk menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik. ASN juga berperan dalam implementasi kebijakan pemerintah dan berkontribusi pada pembangunan negara. Selain tanggung jawab yang kita miliki, seharusnya kita juga cukup melek akan dengan permasalahan yang terjadi di sekeliling kita, khususnya unit kerja kita. Ada beberapa permasalahan yang saya ambil. Poin yang pertama adalah belum optimalnya pemanfaatan media sosial yang dikelola program studi aquaculture. Yang kedua adalah belum optimalnya bahan ajar setiap mata kuliah. Yang ketiga adalah kurangnya prestasi program kreativitas mahasiswa studi aquaculture. Yang keempat adalah belum optimalnya penulisan citasi dan daftar pustaka dengan menggunakan Mendeley. Yang kelima adalah belum optimalnya publikasi ilmiah tingkat nasional maupun internasional dari dosen. Menginjak permasalahan yang pertama atau isu yang pertama, yakni belum optimalnya pemanfaatan media sosial yang dikelola program studi. Seperti yang saya ketahui untuk saat ini, di mana belum adanya pemanfaatan yang tepat dalam pengelolaan sosial media program studi aquaculture. Sehingga kegiatan ini yang dilakukan oleh program hanya menjadi arsip dokumen saja. Hal ini lambat laun akan berdampak pada kurangnya informasi untuk mahasiswa maupun calon pelamar yang ingin melanjutkan pendidikan di prodi aquaculture. Kemudian setelah kita ketahui kondisi saat ini, apa sih kondisi yang ingin kita harapkan? Diharapkan mahasiswa dapat terlibat untuk mengelola akun media sosial program studi aquaculture, supaya dapat memberikan informasi yang aktual, kemudian mengasah kreativitas mahasiswa dalam menyajikan informasi, dan menambah data calon pelamar yang ingin melanjutkan pendidikan di prodi aquaculture. Namun, dampak jika tidak akan diselesaikan adalah kurangnya minat calon pelamar yang ingin melanjutkan prodi aquaculture karena kurangnya informasi yang ada di media sosial, sehingga dapat berakibat pada menurunnya jumlah mahasiswa dari tahun ke tahun. Perlu adanya penanganan oleh Civitas Akademika khususnya di aquaculture. Selanjutnya, permasalahan yang kedua adalah belum optimalnya bahan ajar setiap mata kuliah, di mana bahan ajar yang dimiliki oleh prodi aquaculture masih terbilang cukup atau kurang. Kondisi yang diharapkan dosen mampu menyusun bahan ajar sebagai bahan untuk mahasiswa dalam menjalankan proses pembelajaran yang efektif, sehingga selain materi presentasi dosen, mahasiswa juga dapat menambah referensi lain dari bahan ajar yang diberikan. Selanjutnya, dampak apa sih yang mungkin terjadi apabila tidak segera diselesaikan? Yang pertama adalah kualitas pembelajaran yang rendah, kemudian rendahnya motivasi mahasiswa, ketidakpuasan proses pembelajaran, kesulitan dalam mengaplikasikan pengetahuan, kesulitan dalam penilaian dan ujian, terhambatnya inovasi dan kreativitas. Kemudian permasalahan yang ketiga adalah kurangnya prestasi program kreativitas mahasiswa khususnya pada prodi aquaculture. Nah, kondisi saat ini mahasiswa terlalu disibukkan dengan kegiatan seperti organisasi, pekerjaan luar, rendahnya minat dalam mengikuti kompetisi, serta tidak memiliki semangat dalam mengikuti ajang kompetisi. Kondisi yang diharapkan mahasiswa baru dibekali dengan informasi, sosialisasi, pelatihan yang mampu menunjang keterampilan penulisan karya tulis ilmiah atau esai, ide kreatif, serta kompetensi dalam mengikuti ajang PKM tingkat universitas, nasional maupun internasional, sehingga akan dilahirkan prestasi mahasiswa dari tahun ke tahun khususnya prodi aquaculture. Kemudian dampak yang mungkin dapat ditimbulkan karena tidak segera diselesaikan adalah kedepannya prodi aquaculture tidak mampu melahirkan mahasiswa yang mengikuti kompetisi PKM di tingkat universitas nasional maupun internasional.
Kemudian poin keempat adalah permasalahan belum optimalnya penulisan sitasi dan daftar pustaka dengan menggunakan Mendeley. Kondisi saat ini, sebagian besar mahasiswa prodi akupunktur masih mengikuti cara lama, yakni dengan menggunakan sitasi dan daftar pustaka secara manual. Hal ini dirasa tidak efektif dan efisien, serta terkesan tertinggal. Perlu dilakukan pelatihan dan video supaya dapat mengaplikasikan secara langsung dan mengikuti perkembangan teknologi saat ini. Kondisi yang kita harapkan, mahasiswa sudah mulai terampil dalam menulis karya ilmiah, laporan, tugas akhir dengan menggunakan bantuan software seperti Mendeley. Hal ini digunakan untuk mempermudah pekerjaan supaya efektif dan efisien, serta mahasiswa juga harus belajar lebih adaptif dan melek teknologi dalam dunia pendidikan. Dampak yang tidak segera diselesaikan, yang pertama adalah mahasiswa akan tertinggal dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat. Kemudian pekerjaan yang lama sehingga menghambat pekerjaan lainnya. Permasalahan yang terakhir adalah belum optimalnya publikasi ilmiah tingkat nasional maupun internasional dari dosen. Kondisi saat ini sebagian besar dari dosen prodi akupunktur masih belum memaksimalkan publikasi dari hasil penelitian maupun pengabdian, sehingga banyak penelitian atau pengabdian yang tidak dipublikasikan dan hanya sebatas untuk laporan saja. Kondisi yang diharapkan, dosen mampu lebih produktif dalam melakukan publikasi ilmiah pada jurnal nasional atau internasional yang bereputasi. Kondisi ini dapat membangkitkan semangat serta kolaborasi dalam melakukan publikasi, sehingga hasil penelitian dan pengabdian bukan hanya sebatas laporan saja. Kemudian dampak apa sih yang mungkin terjadi apabila tidak segera diselesaikan? Yang pertama adalah kualitas akademik akan terhambat, reputasi institusi menurun, kesempatan pendanaan terbatas, ketidakmampuan kontribusi dalam kebijakan, rendahnya keterlibatan dalam komunitas ilmiah, serta keterbatasan dalam pengembangan karir dosen. Selanjutnya kita akan menganalisa dengan menggunakan APKL terkait isu-isu yang sudah disebutkan tadi, di mana untuk isu yang pertama seperti belum optimalnya pemanfaatan media sosial yang dikelola program studi akupunktur. Dari analisa APKL didapatkan keterangan tidak memenuhi syarat. Kemudian untuk isu yang kedua didapatkan tidak memenuhi syarat. Kemudian isu yang ketiga didapatkan memenuhi syarat. Isu yang keempat didapatkan memenuhi syarat, dan isu yang terakhir didapatkan memenuhi syarat. Seperti yang kita ketahui, analisa atau kriteria isu APKL ini notasi A yakni aktual, yang menjelaskan benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Kemudian notasi B adalah problematik, di mana isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya. Sedangkan untuk notasi K, kekalayakan, di mana isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan yang terakhir adalah notasi L, di mana isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk memunculkan inisiatif pemecahan masalahnya atau layak. Nah, dari keempat isu tersebut, di mana hasil analisa penilaian isu dengan analisa APKL menunjukkan isu yang memenuhi syarat adalah kurangnya prestasi PKM program studi akupunktur, belum optimalnya penulisan sitasi dan daftar pustaka dengan menggunakan Mendeley, dan belum optimalnya publikasi ilmiah tingkat nasional maupun internasional dari dosen. Setelah kita menggunakan analisa APKL, kita lanjut ke analisa USG, di mana analisa USG ini dicirikan dengan pemberian angka 1-5, di mana yang 1 sangat tidak urgen dan 5 adalah sangat urgen. Notasi U menggambarkan seberapa mendesak suatu isu itu harus dibahas, dianalisa maupun ditindaklanjuti. Notasi S, seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Dan notasi G, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya. Di mana tadi sudah didapatkan permasalahannya. Untuk poin pertama adalah kurangnya prestasi PKM program studi akupunktur, didapatkan jumlah sebesar 13. Kemudian permasalahan yang kedua adalah belum optimalnya penulisan sitasi dan daftar pustaka dengan menggunakan Mendeley, didapatkan nilai 10.
Dan yang terakhir adalah belum optimalnya publikasi ilmiah tingkat nasional maupun internasional dari dosen. Didapatkan nilai akhir adalah 12. Sehingga berdasarkan hasil penilaian dengan menggunakan analisa USG menunjukkan bahwa isu yang akan diselesaikan adalah kurangnya prestasi PKM program studi aquaculture. Nah, ini adalah gambaran fishbone dari kurangnya prestasi PKM program studi aquaculture, di mana dijelaskan ada 4 kriteria, yakni man, material, method, and machine. Di mana man ini terkait dengan kurangnya minat mahasiswa, kemudian keterbatasan keterampilan. Untuk material, bahan ajar yang tidak relevan, dan kurangnya promosi program. Untuk metode sendiri, kurangnya kegiatan aquaculture dan sistem penilaian yang tidak mendukung. Dan yang terakhir adalah mesin, perangkat laptop atau komputer yang kurang memadai. Kesimpulan akhirnya adalah perlu dilakukan sosialisasi dan pelatihan kepada mahasiswa yang diikutkan dalam program kreativitas mahasiswa yang mewakili prodi aquaculture. Kemudian membuat kelompok diskusi yang di dalamnya terdapat mahasiswa yang mengikuti program kreativitas mahasiswa untuk menambah semangat dan ide kreatif lainnya. Kemudian membuat ekstrakurikuler untuk mendorong kreativitas mahasiswa. Kemudian penilaian dosen sebaiknya lebih merata, jadi tidak hanya berpatokan pada nilai akademik, namun juga non-akademik. Kemudian menambah studi kasus pada proses pembelajaran untuk menambah ide kreatif mahasiswa. Kemudian perlu dilakukan promosi program kreativitas mahasiswa supaya dapat dipersiapkan dengan baik, jadi tidak keteteran. Selanjutnya yang terakhir adalah perlu adanya dukungan dari fakultas untuk memberikan fasilitas komputer atau laptop kepada mahasiswa yang akan mengikuti PKM untuk menunjang keberlangsungan kegiatan tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kurang hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.